Kabupaten Semarang dan sebagai unsur masyarakat dengan budaya yang terkenal di Semarang pada 5 Agustus pada hari Minggu tanggal 28 April 2020. Kirap mengambil start dari Undang-Undang Perlindungan Udara dan finish di Kabupaten Semarang dengan menempuh jarak sekitar 3 km. Di Semarang, Mesin Nugroho bersama Bupati menaiki kereta kuda memimpin para pemudik diikuti Kapolres Semarang, Wali Kota Mahendra, dan anggota Forkompinda lainnya serta BPBD yang ikut menaiki kereta kuda berjalan beriringan dengan pasukan pemakaman putih di belakang, lengkap dengan beberapa pusaka, keris, dan tombak negara ada pula pasukan berkuda kekuatan kecepatan yang mengawal. Ada juga bangunan besar berisi mesin bumi yang menunjukkan kesuburan dan kemakmuran sepanjang rute kirap. Bupati dan Wakil Bupati menyapa dan menyalami ratusan warga yang menyambut antusias. Tak hanya itu, pemirsa tak sanggup menikmati hari bersama salah satu Bupati Semarang Mesin Nugroho Ismail mengatakan ada 5 kelompok peserta yang mengikuti kirap, di antaranya ada peserta dari SD dan SMP, SMA yang menampilkan aneka atraksi dan tumben serta ganda bumi multi prestasi di perwakilan kelompok 11 kecamatan se-Indonesia. Biasanya nih ya, kalau satu regu itu kan terdiri banyak orang, kadang-kadang masalahnya itu koordinasi. Kalau berkompak, bisa kasih tips dan trik nggak buat masyarakat di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya anak ingin disandarkan tari? Yang pertama, atur waktu dulu, kira-kira sebulan. Janjian sama teman, waktu kosongnya kapan gitu. Begitu. Nah, terakhir mungkin Putri ya, sebelum nanti adik-adik akan duduk di sebelah panggung sebelah sana, kira-kira bagi kalian sebagai generasi muda Kabupaten Semarang dalam rangka hari jadinya ke-503 apa yang hendak disampaikan? Sudah ada? Lupa. Pesan yang ingin disampaikan, semoga generasi kita ini semakin peduli dengan budayanya, bisa mengikuti sanggar atau paguyuban gitu. Enggak lewat ekskul juga bisa. Mungkin bisa sekalian bilang ke Bapak Ibu kalau mau join bagaimana caranya? Bagi yang mau join Sanggar Kelarinta bisa hubungi Instagram Sanggar Kelarinta @sanggarkelarinta yang berlokasi di daerah Langan-Sari, Ungaran Barat dan area Watu Gajah. Ada 2 cabang. Oke, begitu ya Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik. Terima kasih. Salam sukses untuk Sanggar Tari Kelarinta. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kecerdasan emosional anak-anak. Aktivitas fisik yang terlibat dalam dolanan anak tradisional dapat mendukung perkembangan fisik dan kesehatan anak-anak. Pengalaman bermain juga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pertunjukan seni tari dolanan anak adalah sebuah metode penyajian ekspresi seni pertunjukan yang disajikan dalam bentuk tarian massal atau tarian dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghibur masyarakat.
ini terciptanya kreasi baru yang baru saja kita saksikan bersama-sama tadi. Saya melihat di lingkungan anak-anak Pak, banyak yang anak-anak membawa HP. Jadi untuk sosialisasi dengan lingkungannya itu tidak kenal dengan tetangga, teman atau siapa. Jadi mereka hanya ego membawa HP. Saya menciptakan karya ini semoga bisa mengajak anak-anak semuanya untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi mengenal lingkungan, saudara, Bersosialisasi ya Bu ya, jadi tidak hanya main HP, main game Iya, saja. betul. Iya. Nah, untuk mempersiapkan tarian ini butuh berapa lama Bu Elia? Saya 1,5 bulan. 1,5 Iya. bulan. Sebelum puasa sampai kemarin terakhir setelah lebaran. Luar biasa. Ibu, ini dalam rangka hari jadi ke-503 Kabupaten Semarang, mungkin ada kesan atau pesan yang akan disampaikan untuk kabupaten kita tercinta ini. Pesan saya yaitu marilah untuk anak-anak kita nguri-nguri budaya Jawa, ya utamanya karena kita ada di Jawa, nguri-nguri budaya Jawa. Silahkan yang mau bergabung di sanggar saya ada di Kelurahan Gedang Anak di lantai 2, Sanggar Swasti Budaya. Dan di sana kalian akan diajak untuk mengenal atau mencintai budaya kita agar kita bisa berprestasi yang nantinya akan insya Allah kita akan keliling. Kita sering mengadakan show keliling Pak. Ya. Jadi tidak hanya prestasi dari bidang akademik, Iya, tapi juga dalam akademik iya, Bu ya. iya. Begitu dari saya. Tepuk tangan untuk Ibu Elia dari sana. Satu minggu. Biasanya nih ya, kalau satu regu itu kan terdiri banyak orang, kadang-kadang masalahnya itu koordinasi. Kalau tidak kompak, bisa kasih tips dan trik nggak buat masyarakat di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya anak ingin disadarkan tari? Yang pertama atur waktu dulu, kira-kira sebulan. Janjian sama teman waktu kosongnya kapan gitu. Begitu. Nah, terakhir mungkin Putri ya, sebelum nanti adik-adik akan duduk di sebelah panggung sebelah sana, kira-kira bagi kalian sebagai generasi muda Kabupaten Semarang dalam rangka hari jadinya ke-503 apa yang hendak disampaikan? Sudah ada, lupa. Pesan yang ingin disampaikan semoga generasi kita ini semakin peduli dengan budayanya, bisa mengikuti sanggar atau paguyuban gitu. Enggak lewat ekskul juga bisa. Mungkin bisa sekalian bilang ke Bapak Ibu kalau mau join bagaimana caranya? Bagi yang mau join sanggar Klarinta bisa hubungi Instagram sanggar Klarinta @sanggar_klarinta yang berlokasi di daerah Langansari, Ungaran Barat dan area Watu Gajah. Ada 2 cabang. Oke, begitu ya Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik. Terima kasih. Salam sukses untuk Sanggar Tari Klarinta. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tosan Aji yang membawa pusaka Kabupaten Semarang. Adapun pusaka ini telah dijamin. Nampaknya kereta kayu pekik yang dinaiki oleh Bupati dan Wakil Bupati parkir di dalam rumah dinas atau pendopo. Dan saat ini jajaran kirap Golkar juga sudah berada di panggung kehormatan dan kita akan menyaksikan bersama-sama para Forkompimda akan naik ke dalam. Buah-buahan yang saat ini telah disajikan dan juga disusun sedemikian rupa oleh kelompok seni Songo-Songo dari Desa Candi, Kecamatan Bandungan, yang nantinya gunungan tersebut akan dibagikan di dalam alun-alun ini atau halaman Masjid Agung Al-Mabur Kabupaten Semarang. Jadi Bapak Ibu nanti akan berebut gunungan itu bisa melihatkan diri di dalam sebagai bangsa Indonesia dengan warna merah yaitu berani dan putih itu suci baik di pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Tentu kita juga akan sama-sama menantikan dengan Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang. Nanti sama Bapak.
singkat kanthi nami panjenenganipun Ki Ageng Panjenengan Bupati Semarang ingkang kaping sepindhah. Kula ngaturaken lagi panuwun saha pusaka menika badhe kula tampi kanthi rumayin asta kali. Matur suwun. Angabing wonten ing Kabupaten Semarang Anes Warga Kabupaten Semarang. Sejalan di tahun 2012 berganti nama Satrio Muda yang diketuai oleh Bapak Sati. Kesenian ini berjalan lancar dan diadakan setiap 1 bulan sekali dan diadakan pertemuan rutin setiap 1 minggu sekali. Dan saat ini di ruang sanggar telah bergabung sejumlah 150 orang yang mengikuti pelatihan tari. Jenis tarian jarangan Semarangan serta tari kreasi yang akan diajarkan pada sanggar ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Satrio Muda dari Kecamatan Bawen. Pak Camat bisa dikasih tahu untuk Harlah Kabupaten Semarang ke 503 dari Kecamatan Bawen menampilkan kesenian apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi di kesempatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi mengikuti kegiatan Kira Budaya yang diselenggarakan oleh Kabupaten Semarang. Di Kira Budaya ini Kecamatan Bawen menampilkan terkait dengan Kendali Sodo. Jadi Kendali Sodo ini kalau kita mungkin sering mendengar adalah Gunung Kendali Sodo yang kebetulan berada di wilayah Kecamatan Bawen, di mana di sana ada legenda terkait dengan ada Anoman, kemudian Cinta dan juga Rahwana. Sehingga kita mengkolaborasikan terkait dengan kesenian ini, khususnya dikaitkan dengan kesenian lokal yaitu jaranan dan juga legenda, baik itu terkait dengan Anoman, Cinta dan juga Rahwana. Ya, tadi saya lihat Pak Camat menyerahkan apa, Pak? Pohon pisang Bawen. Pohon Bawen. Itu apa latar belakangnya, Pak? Ya, jadi kita juga ingin memperkenalkan bahwa di Bawen ini memiliki tanaman khas yaitu pisang Bawen. Nah, masyarakat Kabupaten Semarang mungkin malah baru tahu ternyata di Bawen sendiri memiliki pisang Bawen, sehingga kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Semarang bahwa kita memiliki tanaman khas berupa pohon pisang Bawen yang harapannya ini juga mulai bisa diperbanyak atau mungkin juga dipromosikan di lingkup yang lebih luas. Ya, harapannya ke depan untuk tahun depan dan yang akan datang apa, Pak, dengan adanya Kira Budaya ini? Oke. Jadi harapan kita Kira Budaya ini adalah upaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh wilayah, sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan yang emas bagaimana kita menampilkan sisi budayanya, kemudian juga produk-produk maupun juga tadi yang kami sampaikan kita memiliki pohon khas Kecamatan Bawen, pohon pisang Bawen kita promosikan. Harapan kita ke depan ini juga bisa kita promosikan kembali, mungkin ada potensi-potensi yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Bawen. Terima kasih, Pak Camat ya. Semoga sukses selalu untuk Kecamatan Bawen untuk produknya. Kendali Sodo bertempat di Kecamatan Bawen, Alkisah, Hanuman di Bukit Kendali Sodo. Hiduplah cerita tentang Eyang Hanuman yang menyepi untuk menenangkan diri dari sifat angkara dengan berkata untuk menjaga kebangkitan arwah Rahwana di bawah Gunung Ungaran. Tradisi yang masih dijaga Tuhan Yang Maha Esa, mengharap keselamatan dan kemakmuran alam yang tetap lestari. Pertunjukan sendera tari Hanuman dan kuda lutut merupakan perpaduan kesenian yang diangkat dari tradisi Grebek Kendali Sodo dan kesenian Jaran Epang ditampilkan pada Pasangan bangsa ini dipasangan langsung oleh Genta Suci Andrawa dengan Turai yang meriah.
menggunakan pakaian kebaya merah dan juga jadi motif parang yang didominasi oleh warna putih. Warna merah dalam bendera merah putih juga melambangkan keberanian. Ini tentunya menjadi ciri khas dari prajurit Patang Puluhan yang turut serta menjadi simbol menjaga keberlangsungan yang ada di Kabupaten Semarang menggunakan samir hijau kuning yang berupa pare ano yang berarti kesuburan. Kabupaten Semarang. Di dalam gunungan ini tersedia sejumlah door prize yang dipersembahkan langsung oleh Bupati Semarang dengan door prize masing-masing Rp250.000 dengan total Rp5 juta. Dan menurut informasi yang kami terima, untuk gunungan ini diperebutkan pada saat sekolah yang turut mewarnai perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang. Sebagaimana bangunannya merupakan bekas atau eksken Italian 8 pada tahun 1942 hingga 1945 yang mana SMP Pangluhur Ambarawa saat ini dari SMP Pangluhur menyaksikan semangat lagu berjudul Jogja Istimewa dalam bentuk susunan marching band. Kita ucapkan selamat jalan untuk SMP Pangluhur dan juga baru Kabupaten Semarang. Pada kesempatan tahun ini Manggala Yuda dipimpin oleh Bapak Slamet Widodo. Kita saksikan bersama-sama. Kita berikan aplaus yang meriah. Saya urat akan mundur dengan tetap ya mundur lagi. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Manggala Yuda Kabupaten Semarang dalam Kirap Budaya 2024 bersama kelompok kesenian Lestari Budaya dari Dusun Trekelan, Kecamatan Getasan. Dari tarian-tarian yang disajikan merupakan simbol inspirasi pasukan pada masa melawan pemerintah kolonial Belanda kala itu. Dan ini juga kita saksikan bersama merupakan rumput dari prajuritan dari sebuah tarian yang terinspirasi dari pasukan Mangkunegoro yang saat itu turut berlatih di sekitar lereng gunung Merbabu sehingga terinspirasi Kabupaten Semarang untuk menciptakan sebuah tarian dengan judul Prajuritan. Untuk diketahui bersama, teknik prajuritan ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Yang saat ini menampilkan Bunto Mikro. Tepuk tangan yang meriah untuk Bunto Mikro, seorang trio warga budaya.
perjalanan proses pembuatan batik Candi Gedok Songo. Dalam tarian ini, para penari mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai simbol dari keberagaman masyarakat Kabupaten Semarang yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme. SD Negeri Ungaran 2 merupakan perwakilan dari Kecamatan Ungaran Barat yang mempersembahkan tari prajuritan dengan jumlah peserta. Pesan yang terkandung dalam tarian ini tidak baik. Nampaknya satu orang kontingen menyerahkan karangan bunga kepada Bupati Semarang. Pesan yang terkandung dalam tarian ini yaitu manusia tidak dapat hidup seorang diri dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga menjadikan tarian tersebut sebagai simbol perayaan Kabupaten Semarang. Ungaran Barat, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. SD Istiqomah mempersembahkan drum band dengan komposisi 70 murid dan 8 guru. Kontingen juga menyerahkan rangkaian bunga kepada Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang. Bumau Cepat dan Laskar Pelangi.
tari kolosal dengan judul Gaya Istriati. Tari ini menceritakan mengenai tekad dan semangat SD Gajah Istriati Manado menyelenggarakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu mengharumkan nama baik bangsa dan negara dengan karya nyata. SD Istriati Mulai melahirkan manung tongkang terengginas terampil tampot gawe kucio cipto rosolan karto kaktuo manunggal tekad nyawiji dan disrono hamba belo bangsa suruh biro jaya ningrat lebur dening pangasuti. Oke, baik, kita saksikan juga dari SD Istriati Manado menyerahkan karangan bunga, karangan buah bagi Berangkat SD Gajah 1 Juli 2020 di bawah pimpinan pelatih handal Bapak Muhammad Zuri beserta rekan-rekan dari Desa Jatisari, Kelurahan Kedapatan. Berangkat pertama kali tampil pada acara gelar karya di sekolah penyambutan tamu dinas dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, kemudian disusul dengan berbagai penampilan di tingkat kecamatan. Jawa yang berupaya melindungi pimpinannya dari kelincingan bangsa Belanda. Siap-siap dan berlaku dalam pemimpin yang diwujudkan keterampilan mereka dalam menggunakan senjata dan kesiapan formasi atau dengan Dengan irama genap yang diciptakan oleh musiknya membuat pelatihan para prajurit tersebut bertambah kuat dan semangat dalam gerak tariannya. musik yang ada dalam pertunjukan tarian ini makin tampak jika prajuritnya mengikuti berkait dan mendominasi suasana penampilan. Kontingen nomor 24. Kontingen nomor 24 dan wali yang akan dihadirkan dengan beberapa penggalan. 9 uang tersebut diantaranya Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Bondan. Para memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya kearifan lokal yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam diterima secara baik. Waktu masih 1 menit 50 detik. Karya ini menginspirasi dari kerja bakti adalah salah satu bentuk gotong royong di mana dalam bahasa Sanskerta disebut triga yang berarti pengerahan. Pengalaman dalam hal ini berarti pengelolaan hati nurani untuk memiliki kesadaran cinta terhadap lingkungan. Kerja bakti dan gotong royong bermanfaat bagi lingkungan juga persatuan dan kesatuan. Selain menjadikan lingkungan bersih dan sehat, kerja bakti dapat mempererat tali persaudaraan di masyarakat tanpa memandang perbedaan. Karya ini menggambarkan bagaimana kegiatan kerja bakti dilakukan oleh masyarakat yang guyup rukun. Sekolah sebagai bentuk apresiasi terhadap kesenian Jawa. Kesenian wayang dibawakan oleh 8 orang penari yang semuanya merupakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Baca. Yang dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Banjar. Selain
tersebut topeng kulit biasanya juga disebut sebagai topeng ireng atau dayakan. Betul. Topeng. Ya, sambil menyajikan display mungkin bisa bergerak ke arah selatan. Mohon Bapak Ibu berikan ruang melintas. Dari ayahnya maupun warga desa Patok. Kita ada di mana? Ayo, kita beristirahat di bawah pohon. Salah satu warga desa menancapkan parang ke akar pohon. Oh, don't hurt me. Wah, ternyata ini bukan akar, ini daging. Hei teman-teman, aku menemukan daging. Mari kita bawa pulang untuk pesta nanti malam. Setelah dagingnya diambil warga desa, baru Klinting menjelma menjadi pemuda tampan bersisik ular. Dan ia mendatangi desa yang sedang berpesta sambil memakan dagingnya. Mari kita saksikan sama-sama. Liong yang ada di depan kita juga menari bersama Baru Klinting dari SMP Negeri 2 Banyu Biru. Makanan Banyu Biru berada di tepi kawah pening ya Bu ya. Sehingga folklore legenda juga berkembang. Dalam persoalan ini dari Sekarang Persebaya juga menampilkan ular naga. Ular naga Baru Klinting bisa merapat ke dalam barisan dan bergerak ke arah sisi selatan. Ini kalau kita saksikan sama-sama, ular naga Baru Klinting menjadi ikon Kabupaten Semarang juga ya. Berwarna merah. Dan juga tergambarkan dalam motif batik Lumintu yang saat ini kita gunakan sebagai motif gerak Kabupaten Semarang. Kita saksikan Bapak Bupati juga turun ke bawah bergabung bersama batinya. Penampilan ini diberi judul Espero dalam keberagaman karya. Keberagaman budaya Indonesia terpatri di Sanubari. Mata menatap, asta berlenggang, kaki melangkah. Berkreasi untuk lestarinya budaya negeri, bergerak untuk menggapai kebahagiaan, menggetarkan angan dan jiwa. Melahirkan sebuah karya agung dan mempesona dengan judul Espero dalam keberagaman karya.
kecamatan saya senengin puas. SMP Negeri 1 Ungaran mengusung tema dolanan tradisional. Tema yang diangkat merupakan melestarikan dolanan tradisional yang makin maju. Yang dibawakan oleh grup musik SMP Negeri 1 Ungaran juga termasuk kembang dolanan yang tidak banyak ditinggalkan oleh generasi muda. Musik dari SMP Negeri 2 Ungaran ya. Betul. Seperti desa menika tradisi turun-temurun ing budaya Jawi ingkang ugi kasebat mekti desa. Wonten malih saperangan tiyang Jawi ingkang wastani gresik desa. Para wektu nyusun kanthi gotong royong ngawontenaken prosesi adat ngarak maneka warni daharan asil bumi lan sang-sangsipun. Proses adat arah-arah menika tumuju papan tartamtu adatipun pasarean leluhur dusun. Ing pasarean menika banyak cerita yang dapat digali dari Gunung Suwabon ini. Adakah kaitannya dengan budaya Hindu dan ditemukannya prasasti Batu Lingga di area Aki Gunung? Ataukah ada kaitannya dengan mitos harta karun Belanda atau Departemen Gunung Kuning? Mitos atau fakta? Yang pasti dinamakan Gunung Suwabon karena bentuknya yang mini seperti waktu. Agar sejarah ini tidak terlupakan, SMP Negeri 3 Ungaran mengangkatnya menjadi sebuah tarian nan indah dengan judul Tarian Gunung Suwabon. Sebagai bentuk tiga konsep kehidupan, memayu-ayuning bawono, memayu-ayuning sasoko, memayu-ayuning gusti. Sebuah konsep kehidupan yang harus dilakukan oleh Seluruh rakyat. Setelah kewibawaan kita sambut reok jaranan. Jaranan merupakan salah satu kesenian yang berkembang di Kabupaten Semarang dengan berbagai kurang adaptasinya. Jaranan dipelajari oleh berbagai kalangan, tidak hanya orang dewasa namun juga generasi muda, khususnya oleh pelajar. Dan riasan wajah yang barang. Menciptakan sebuah karya seni baru yang unik dan terus berkembang menjadi semakin indah. Inilah
Beri tepuk tangan yang meriah. Variasi dan ekspresi gerak jarak tembak. Kesenian Lanang Ponggol Jati merefleksikan semangat heroisme dan simbol perlawanan yang dilakukan oleh pasukan berkuda. Hal ini tergambar melalui gerakan yang ritmis, dinamis, dan agresif, melalui gerakan ibasan anyaman batu yang merepresentasikan gerakan layaknya sebuah kuda di tengah peperangan. Perangkat kipas dan busana warna-warni yang menyala sebagai simbol keberagaman masyarakat Kabupaten Semarang yang menjunjung persatuan dan gotong royong. Konfigurasi gerak tarian modern yang lengkap, bersih dan harmonis, menandakan masyarakat Kabupaten Semarang yang dinamis dan bersama Kabupaten Semarang yang modern. Tari Soreng melambangkan dimensi keprajuritan Jipang Panggula Aryo Panarisa. Dalam geraknya, para penari penuh ekspresi dan energi sebagai petarung masyarakat gunung dalam menghadapi tantangan alam. Kalau kita ngomong sebetulnya kesenian dan budaya itu hidup masyarakat, sehingga satu wilayah itu bisa berkembang berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kita sedang menyaksikan ketukan. Kemudian di belakangnya ada warnaan. Ya, terus sambil jalan ke depan, jangan sekali-kali dan tidak diperkenakan mencoba di rumah. Ya. Seni debus merupakan perpaduan seni bela diri, seni musik, dan tari. Lebih menonjolkan kekuatan diri terhadap segala bentuk benda tajam. Juga berbahagia, ya. Ternyata tidak hanya Maluku, tapi di Banjar Kabupaten Semarang juga berkembang kesenian ini. Tidak hanya di daerah Indonesia bagian timur saja ternyata. Sebenarnya kalau kita definisikan permainan dan budaya itu cukup menguras tenaga karena dengan sebilah bambu. Tarian ini menggunakan atribut senjata tongkat panjang menceritakan tentang kegagahan prajurit pada zaman dahulu yang pandai menggunakan senjata. Tari Prawirata menggambarkan prajurit yang sedang berlatih perang. Tarian ini menggunakan tongkat panjang sebagai ciri khasnya. tampilan. Minggu berenang pesantren yang masing-masing door prize berisi Rp250.000 dengan total Rp5 juta. Baik, terima kasih kepada Gabungan seni tari, musik terbang klasik dan pencak Jawa. atau dikenal Pangeran Sekar Sebolepe.
yang dibawakan oleh ibu-ibu dari Korwilcam bidang pendidikan Kecamatan Tuntang. Jiwa pelestari budaya tentu wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Kecamatan Tuntang, seperti memakai pakaian tradisional, memproduksi makanan tradisional, dan juga melestarikan seni budaya. Saat ini kita saksikan Kecamatan Tuntang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Tuntang. Masyarakat sudah menyampaikan kesenian nyanyian dalam kemah. Pada perkembangannya mereka mulai mencari bentuk-bentuk kesenian lain. Topeng yang berkembang kemudian sekitar tahun 2000-an. Sebagai informasi, topeng ireng sendiri sebenarnya berasal dari kesenian umroh berkembang sejak kejadian Belanda